Namaku Satria Wardana, seorang penjaga hutan di kawasan Gunung Watulindu, Jawa Timur. Kalau kamu sering membaca forum-forum horor luar negeri, kamu pasti pernah dengar cerita ranger yang melihat tangga misterius di hutan Amerika. Di sini, di gunung ini, apa yang kami lihat jauh lebih buruk. Kamu mungkin mengira cerita seperti itu cuma mitos internet. Aku juga mengira begitu dulu, sampai akhirnya aku menemukan peraturan-peraturan ganjil yang diwariskan dari penjaga hutan generasi sebelumnya, bukan peraturan resmi dari pemerintah. Ini dicatat tangan di sebuah buku tua dan diberi label sederhana. 21 Larangan Gunung Watulindu. Patuhi jika ingin pulang. Awalnya aku kira itu cuma tradisi lama. Sampai aku melanggar aturan nomor 3. Dan aku hampir tidak kembali. Aturan itu muncul pertama kali. Hari pertama aku bertugas. Kepala pos memberiku buku lusuh yang sampulnya sudah sobek. Kertasnya kuning tua. Baunya apek. Apa ini, Pak? Baca saja, jangan tanya. Di halaman pertama tertulis, 1. Jangan menyapa siapapun yang memanggil namamu dari dalam kabut. 2. Jika kamu melihat pendaki berjalan mundur, jangan dekati. 3. Jika mendengar suara anak kecil menangis setelah jam 10 malam, kembali ke pos. Jangan peduli, itu terdengar dekat. Aku tertawa waktu membaca ini. Kupikir ini cuma takhayul agar penjaga baru tidak gentayangan malam. Tapi hari ke-9 bertugas mengubah semuanya. Aturan nomor 3. Suara anak kecil. Aku sedang patroli malam. Langit gelap, tanpa bintang. Udara dingin menusuk. Di dekat tikungan jalur batu merah, aku mendengar suara itu. Tangisan anak kecil, pelan, tertekan, dan terlalu dekat. Siapa di sana? Teriaku. Teriaku. Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang makin jelas. Aku menyorotkan senter, tidak ada siapapun. Ini pasti pendaki hilang. Pikirku, tugas ranger adalah menyelamatkan orang, jadi tentu aku mendekati sumber suara. Tangisannya berhenti. Sunyi total. Aku mengedarkan senter ke kanan, ke kiri. Dan ketika aku mengarahkannya ke belakang, ada anak kecil berdiri di sana. Bajunya lusuh, wajahnya tidak terlihat, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Aku membeku. Anak itu kemudian memiringkan kepalanya sedikit, dan dari rongga hitam, wajahnya keluar suara serak. Kenapa kau datang? Aturannya jelas. Senterku mati. Suara itu berubah menjadi tawa cekikikan yang menggema dari segala arah. Padahal, hutan seharusnya tidak bisa memantulkan suara sebesar itu. Aku lari secepat mungkin, kembali ke pos. Saat tiba, teman-teman penjaga hanya menatapku tanpa bicara. Mereka tahu, mereka semua pernah mengalaminya. Aturan nomor 7, tangga di hutan. Banyak orang mengira fenomena tangga di hutan hanya ada di creepypasta luar negeri, sampai aku melihatnya sendiri di lereng utara Gunung Watulindu. Tangga kayu tua, sekitar 10 anak tangga, berdiri begitu saja di tengah hutan. Kayunya bersih, tidak berlumut, tidak ada daun jatuh di sekitarnya, tidak ada suara burung atau serangga. Lingkungan di sekitarnya mati. Aku mendekat selangkah, dan tanah di bawah kakiku bergetar, halus. Seperti ada sesuatu besar bergerak di bawah permukaan. Aturan nomor 7 berbunyi, jika kau melihat tangga, jangan naik, jangan menyentuhnya. Jangan berada di dalam jarak 5 meter. Terlalu dekat, dan kau tidak akan ditemukan. Waktu itu aku mundur. Tapi sebelum pergi, aku melihat sesuatu di bawah anak tangga ketiga. Jejak kaki penjaga hutan, sepatu standar menyisakan bekas tanah. Hanya satu pasang.
masuk, tidak ada bekas keluar. Aturan nomor 12, orang yang terlalu tinggi. 3 minggu lalu, seorang pendaki melapor, melihat sesuatu berdiri diam di antara pepohonan. Ia bilang, kakinya panjang, sampai lututnya melewati pinggang saya, tapi kepalanya menyentuh dahan pohon. Kami datang untuk memeriksa. Dan benar, ada sosok berdiri di kejauhan. Tinggi tidak wajar. Tubuhnya kurus, lebih seperti bayangan dari manusia. Ketika kami menyorotnya dengan lampu sorot, ia tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bernapas. Hanya kepalanya yang berputar pelan, bukan menatap kami, tapi menatap pohon, seakan ia mendengarkan bisikan dari kulit kayunya. Aturan ini berbunyi, 12. Jika kau melihat seseorang lebih tinggi dari seharusnya, jangan tatap matanya jangan dekati. Mereka bukan manusia. Mereka hanya meniru. Kami mundur perlahan, sampai sosok itu menghilang seperti asap. Aturan nomor 21. Jangan pergi jika dipanggil. Ini aturan paling aneh. Jika kamu sedang istirahat, dan seseorang dari pos memanggilmu dari luar, padahal kamu tahu semua orang ada di dalam. Jangan buka pintu. Dan aku pernah mengalaminya. Suatu malam, kami semua berada di dalam pos, sedang makan. Hujan deras. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Tok, tok, tok. Rian, bukain. Ini aku. Cepat. Itu suara komandan pos. Jelas, keras, tidak ada keraguan. Masalahnya, komandan pos sedang duduk di depan kami. Semua orang terdiam. Lampu pos berkedip. Suara di luar kembali memanggil. Buka, aku butuh bantuan. Cepat, suaranya berubah. Nada, ritme, cara ngomong, semua mulai salah. Seperti seseorang meniru suara manusia tapi tidak tahu cara bicara dengan benar. Kami tidak buka pintu, dan pintu itu mulai diketuk keras. Lalu digesek, lalu seperti dicakar. Sampai akhirnya, suara itu berkata, kalau tidak mau buka, aku cari yang sendirian saja. Sejak malam itu, kami tidak pernah tidur terpisah lagi. Orang-orang selalu bilang, hutan Indonesia penuh misteri. Itu bukan mitos. Ada hal-hal tua di dalamnya, lebih tua dari gunung, lebih tua dari manusia. Dan kami, sebagai penjaga hutan, kadang menjaga hutan bukan dari manusia, tapi menjaga manusia dari apapun yang tinggal di sana. Kalau kau suatu hari mendaki Gunung Watulindu atau hutan manapun, dan kalau kau mendengar namamu dipanggil, suara yang mirip dengan orang yang kamu kenal, jangan jawab, jangan menoleh, teruslah berjalan. Beberapa panggilan bukan untuk diajak bicara,